Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita menemukan doa Paulus. Paulus dalam doanya berkata, "Saya sujud kepada Bapa, karena dari Bapa itulah semua orang menerima namanya." Nama mempunyai makna yang sangat dalam. Selain sebagai tanda pengenal, juga merupakan cerminan hakikat pribadi. Bila nama orang sudah tidak cocok dengan kelakuannya, maka namanya pun diganti. Sebagai contoh, Yakub yang arti namanya penipu, tetapi ketika ia bergumul dengan Allah di sungai Yabok dan ia menang, lalu namanya diganti menjadi Israel, yang berarti pahlawan Allah yang menang. Perkataan Paulus ini berarti bahwa ketika Paulus mendoakan jemaat Efesus, maka Tuhan memperhatikan jemaat Efesus itu satu demi satu. Artinya, Tuhan mengenal setiap orang percaya secara pribadi. Paulus di dalam doanya meminta dari Tuhan untuk jemaat di Efesus, supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus berdoa supaya hati orang Efesus dikuatkan oleh Roh Kudus agar imannya menjadi kuat. Kalau imannya kuat, mereka pun berakar di dalam Kristus. Paulus berdoa agar iman orang Efesus dikuatkan oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang Efesus itu. Jadi iman mereka dikuatkan sehingga mereka berakar kokoh, kuat di dalam Kristus. Paulus juga mendoakan agar orang Efesus bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Allah melampaui segala pengetahuan, tidak dapat diukur. Pada hakikatnya manusia tidak dapat memahami kasih Allah. Kasih Allah yang kita rasakan selama ini belum apa-apa dibandingkan kasih-Nya yang sesungguhnya, yang jauh lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam. Paulus juga berdoa agar orang Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bila kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengalami Dia dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika Kristus memenuhi seluruh hati, pikiran, dan perbuatan kita, maka kita akan dipenuhi kekuatan untuk memahami semua dimensi Kristus dan mengetahui kasih-Nya yang melampaui segala pengetahuan. Kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Kristus membagikan kepenuhan Allah itu ke dalam diri kita, sehingga kita dipenuhi bahkan ke dalam seluruh kepenuhan Allah untuk menjadi manifestasi gereja yang praktis, yang di dalamnya Allah boleh dimuliakan dalam ekspresinya. Bila saat ini sulit bagi kita untuk memahami kasih karena keterbatasan kita, kita diingatkan untuk belajar pada kasih Allah. Kasih Allah bekerja untuk memberikan kebaikan bagi orang lain tanpa mempedulikan apa yang dirasakannya sendiri. Kasih Allah tidak bisa diterjemahkan sebagai suatu perasaan atau perhatian. Yesus menunjukkan kasih ini ketika Ia memikul salib dan mati bagi kita tanpa mempedulikan apa yang Ia sendiri rasakan saat itu. Dalam kitab Injil, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus berusaha
bagi kebaikan kita, tanpa memperdulikan perasaan-perasaannya sendiri. Yesus adalah ungkapan kasih yang terbesar yang pernah datang ke dunia. Ia tidak mengasihi dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Bila perbuatan kita bertentangan dengan kata-kata kita, apakah yang bisa orang percayai? Kata-kata atau perbuatan kita? Perbuatan kita tentunya. Kasih hanya bisa dikenal dari perbuatan yang dihasilkannya. Hidup yang penuh kasih dipenuhi dengan kasih yang nyata. Orang yang dipenuhi kasih bagaikan kapas yang dimasukkan ke dalam air. Berat kapas itu akan bertambah sesudah dipenuhi oleh air. Demikianlah kita, orang percaya yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Kualitas hidup, iman dan kasih kita semakin bertambah dan nyata dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa oleh iman kami, Kristus diam di dalam hati kami dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Biarlah kami dapat melakukan seperti yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih Allah, biarlah terpancar dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sertai berkati kami dalam setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.